Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita tebar syiar Islam dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan semoga amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda telah mendukung channel ini untuk terus memberikan informasi bermanfaat seputar dunia Islami, kesehatan, dan ilmu bermanfaat lainnya. Kali ini kami akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bangun tidur dari segi kesehatannya, yang akan dibahas secara terperinci, singkat, dan jelas agar Anda mudah memahaminya. Maka dari itu jangan di skip-skip agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik yang kami sajikan. Nah, mungkin Anda banyak yang bertanya, mengapa ditinjau dari segi kesehatannya, bukan dari segi agamanya? Hal ini dikarenakan sudah banyak yang menjelaskan apabila dari segi agamanya. Namun, tetap saja manusia enggan melakukannya. Ya maklumlah, namanya saja sudah manusia. Banyak mereka yang berkata, pahalanya masih lama. Jadi manusia lebih suka melakukan sesuatu yang mendapatkan imbalan langsung pada saat itu juga. Maka dari itu kami membahas tema ini bertajuk kesehatan agar kita langsung mengetahui hikmah di balik sunnah Rasul yang kita lakukan, agar kita terdorong untuk melakukan sunnah Rasul walaupun dimulai dari yang terkecil. Nah, langsung saja kita pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bangun sepertiga malam. Bangun sepertiga malam dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, karena pada saat ini tubuh dapat membuang racun pada empedu dan juga dapat membuang racun pada paru-paru. Sehingga pada penderita batuknya akan lebih sering pada jam-jam ini, sebagai pertanda bahwa tubuh sedang mengeluarkan racun pada paru-paru. Yang kedua, duduk dan mengusap wajah. Bangun tidur kita disarankan tidak boleh langsung berdiri maupun langsung berjalan. Hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan. Jadi sebaiknya kita duduk terlebih dahulu sambil mengusap kotoran yang ada di wajah. Dan kita juga disarankan untuk berdoa. Dengan berdoa berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan kita untuk hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang keempat, mencuci tangan 3 kali. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu apa saja yang sudah kita pegang saat kita tidur. Ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatannya. Kelima, istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Manfaat luar biasa dari istinsyak adalah menjaga kelembaban membran hidung, menghilangkan bakteri dan virus, menghilangkan alergi, memperlancar pernafasan, dan menghilangkan mukosa. 6. Bersiwak. Dengan bersiwak berarti kita menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di mulut saat kita tidur. 7. Berwudu. Dengan berwudu kita dapat menyehatkan jantung, mencerahkan mata, mencegah sakit gigi dan gusi, meredam sakit kepala, terhindar dari penyakit kulit, menjaga kesehatan hidung, dan menjaga tangan agar tetap bersih. Selain itu, muka juga akan terasa lebih lembab saat kita berwudu. Kedelapan, sholat tahajud. Selain mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan sholat, dengan sholat tahajud kita dapat melancarkan aliran darah di tubuh, membesarkan rongga paru, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan pikiran jauh lebih segar.
9. Berzikir dan mengaji. Dengan berzikir dan mengaji, hati kita menjadi tenang dan membuat kerja neuron di otak menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan daya ingat. Ayo, siapa yang tidak mau cerdas? Untuk itu, perbanyaklah zikir dan mengaji. 10. Mandi sebelum subuh. Mandi dengan air dingin sebelum subuh dapat membuat rambut menjadi sehat, memperkuat akar rambut, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan kesuburan, mengatasi depresi, dan meningkatkan sirkulasi darah. 11. Sholat subuh. Gerakan-gerakan di setiap kita sholat dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti diantaranya pada saat kita takbiratul ihram, karena pada saat ini kita dapat membentuk postur tubuh kita. Selain itu, juga pada saat kita sedang ruku, pada saat ini kita dapat meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi. Terlebih juga pada saat kita sedang sujud, pada saat ini kita dapat meningkatkan darah ke otak dan dapat menyehatkan jantung. Begitu juga saat duduk, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Pada saat ini kita dapat meningkatkan pencernaan dan fungsi hati. Tidak lupa saat kita salam, saat ini dapat memperlancar peredaran darah ke otak. 12. Sarapan. Rasulullah SAW sarapan setelah matahari terbit, dan beliau sarapan dengan kurma dan air najis saja. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW minum madu dicampur dengan segelas air yang diminum saat perut kosong. Ke-13. Berolahraga. Olahraga yang sering dilakukan Rasulullah SAW adalah berjalan kaki dan berlari. Secara ilmiah, jika kita berjalan kaki 30 menit sehari, dapat memperkuat tulang, menurunkan risiko hipertensi, serangan jantung, dan diabetes. Subhanallah, ternyata Rasulullah SAW sangat peduli terhadap kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Marilah kita melakukan sunnah Rasul walaupun dimulai dari yang terkecil, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat syafaat dari Rasulnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka klik like, komen, dan subscribe serta share video ini agar Anda juga bermanfaat bagi insan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Segala yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.